Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya semuanya? Baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya. Tetap semangat walaupun kita berada dalam masa pandemi virus corona, tapi kita harus jaga imunitas kita dengan rajin berolahraga, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, Ibu harapkan hari ini kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya, di jam pertama ini kita akan belajar pelajaran biologi dan materi yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin doa. Semua siap? Sebelum mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya untuk melihat kelengkapan kelas kalian. Ahmad Rifki, Hadir, Bu. Anggun Melani, Ayunda, Cindy Kartika, Davi Roli, Destriana Sitompul, Eva Revalina, Jihan Ramadhani, Krisna Darmawan, Hadir, Bu. Laila Arunsari, Lintang Suminar, Lutfia Nasa, M. Dava Iswara, M. Kiptia Putri, Naswa Syarfu, Ratu Suci, Lintang Mutiasari, Rizka Aulia Putri, Seli Desta Amanda, Tesalonika Pasaribu. Ya, kalian hadir semua pada pagi hari ini. Oke, pagi hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita ya. Di kompetensi dasar 3.1 tentang ruang lingkup biologi, kita sudah belajar ya tentang yang namanya makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu masih ingat adalah makhluk yang bagaimana? Yang bisa ya, yang bisa bernapas, bisa berkembang biak, apa lagi? Ya, boleh berinteraksi, bisa bergerak, ya, bertumbuh, berkembang biak dan sebagainya. Dan makhluk hidup itu kita kenal ya, ada tumbuhan, hewan, manusia, dan ada satu lagi mikroorganisme ya, seperti virus, bakteri, jamur, itu adalah kelompok mikroorganisme. Nah, ketika kamu mengetahui tentang makhluk hidup, apakah makhluk hidup itu sama semuanya? Tidak ya. Makhluk hidup itu pasti bervariasi. Contoh misalnya manusia aja deh. Apakah manusia itu sama semuanya? Wajahnya sama, karakternya sama, tipenya sama, seperti itu? Tidak. Pasti berbeda. Ada yang namanya variasi atau keanekaragaman. Atau contoh lain, ketika kita lihat tumbuhan, apakah tumbuhan itu sama semua? Tidak. Ya, pasti ditemukan apa? Variasi atau perbedaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Ya, kalian bisa
tercatat di buku catatan kalian dengan judul Keanekaragaman Hayati. Ya. Oke, dari judulnya kita bisa tahu. Tadi Ibu Sandra kasih tahu keanekaragaman itu variasi, perbedaan. Hayati. Hayat itu dari kata hayat. Hayat artinya apa? Hidup. Berarti dalam bab ini kita akan belajar tentang keanekaragaman yang terjadi pada makhluk hidup. Ya. Adapun KD-nya, ya, bisa kalian tulis. KD-nya adalah menganalisa berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Ya. Apa yang ingin dicapai dalam kompetensi dasar ini adalah kita bisa menganalisa keanekaragaman hayati yang ada di negara kita, Indonesia, ya. Lalu kita juga bisa belajar ancaman-ancaman apa saja yang nantinya membuat keanekaragaman hayati di Indonesia itu menjadi rusak, serta bagaimana usaha pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini adalah kompetensi dasar yang harus kamu ketahui. Lalu apa tujuan pembelajaran kita? Nah, hari ini apa sih tujuan pembelajarannya? Kalian bisa catat. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan tentang keanekaragaman hayati, ya, yang meliputi keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Ya. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita, ya. Kita diharapkan nanti bisa menjelaskan, ya, tentang keanekaragaman hayati pada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Ya, oke. Kita akan mulai dengan PowerPoint yang sudah Ibu persiapkan. Jadi kalian bisa melihat di layar PowerPoint tersebut. Ya, kita akan mulai tentang judulnya keanekaragaman hayati dan klasifikasi. Klasifikasi nanti setelah kita memahami materi keanekaragaman hayati. Ya, kita mulai ya. Pengertian dari keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Apa artinya observasi? Pengamatan, ya. Jadi ketika kalian mengamati hewan atau mengamati tumbuhan, lalu kalian temukan adanya perbedaan-perbedaan, maka itu yang kita sebut keanekaragaman hayati. Contoh, di sekitar rumah kita kan banyak tuh kucing-kucing liar, ya kan? Nah, kamu bisa amati, loh, kok ada yang bulunya
sorry bukan bulu, rambut ya, karena mamalia itu berambut. Kok ada yang rambutnya warna hitam, ada yang rambutnya warna kuning, ada yang rambutnya warna putih gitu kan? Kok ada yang kucingnya ukuran tubuhnya kecil, ada yang ukuran tubuhnya besar, ya kan? Apalagi yang bisa kita lihat dari seekor kucing? Matanya, ya ada yang bulat sekali, ada yang tidak. Apalagi? Ya, rambut-rambutnya ada yang memang tebal sekali ya, ada yang tipis gitu kan ya. Cakarnya mungkin, kumisnya mungkin dan sebagainya. Nah, waktu kita lihat terjadinya perbedaan-perbedaan itu yang kita sebut dengan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati kita bagi menjadi 3 tingkat. Kalian bisa lihat di situ, ada tingkat genetik, ada tingkat spesies, dan ada tingkat ekosistem. Nah, ini yang akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, keanekaragaman tingkat genetik, gen. Kalau kalian mendengar kata gen, apa yang terlintas di pikiranmu? Apa itu gen? Gen adalah ya apa? Ya, gen adalah pembawa sifat-sifat keturunan. Setiap makhluk hidup punya yang namanya gen. Gen yang Bu Sandra miliki berbeda dengan gen yang Ratu miliki. Berbeda dengan gen yang Dava miliki. Jadi kita semua itu punya gen yang berbeda. Nah, keanekaragaman pada gen ini dipelajari pada keanekaragaman tingkat gen. Kita bisa lihat terjadi karena susunan gennya berbeda-beda antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Lalu akhirnya dia bisa memunculkan variasi pada individu, ya, walaupun ada dalam satu spesies. Contoh tadi kucing, spesiesnya kucing, tetapi di satu spesies kita temukan berbagai variasi. Ya, tadi pada rambutnya, pada ekornya, pada kumisnya, cakarnya dan sebagainya. Ya. Lalu menyebabkan keanekaragaman tingkat gen itu menyebabkan tidak ada 2 individu yang sama persis. Benar? Benar. Gimana dengan orang kembar? Kembar kan sama. Pernah perhatiin nggak orang kembar? Walaupun terlintas sepertinya sama, tetapi kalau kita amati dalam-dalam pasti ada perbedaan. Mungkin yang satu ada tai lalatnya, yang satu nggak ada tai lalatnya. Mungkin yang satu pendiam, yang satu periang. Jadi makhluk hidup ini diciptakan Tuhan itu unik. Apa artinya unik? Nggak sama, berbeda satu dengan yang lain, sekalipun itu kembar. Ya, karena apa? Karena ada keanekaragaman pada gennya. Nah, ini contoh. Kalian perhatikan, di situ ada bunga mawar ya, mawar yang bertumpuk. Kalau kamu perhatikan di situ spesiesnya satu, apa? Bunga mawar, Rosa sp. Tetapi kita temukan adanya apa? Perbedaan atau variasi. Pada apanya? Warna bunganya. Ya, ada yang merah, ada yang pink, ada yang putih. Oke, itu contoh dari tumbuhan. Nah, ini contoh dari hewan. Itu apa tuh? Gambar apa? Lalat. Ya, lalat. Lihat di mana variasinya? Matanya. Oke, matanya gimana? Yang satunya merah. Iya, yang satunya bermata merah,
yang satunya bermata putih. Ini variasi bukan? Iya, variasi. Lalu perhatikan lagi contoh keanekaragaman genetik pada manusia. Itu sama-sama perempuan, sama-sama manusia, Homo sapiens. Tapi kita temukan adanya variasi pada apanya? Rambut, mata, bibirnya, apalagi? Wajahnya ya, wajahnya berbeda. Oke, ya. Berarti ini contoh dari keanekaragaman tingkat genetik, tingkat gen. Nah, sekarang kita menginjak yang kedua, yaitu keanekaragaman pada tingkat spesies atau jenis. Kalau tadi keanekaragaman pada tingkat gen, spesiesnya sama, tetapi ditemukan variasi. Sekarang pada keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis, kita lihat. Setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dan habitatnya. Artinya, setiap spesies itu punya genetik dan dipengaruhi oleh habitat. Apa itu habitat? Tempat tinggal, tempat hidupnya makhluk hidup, ya. Dan menunjukkan adanya jumlah dan variasi pada jenis organisme. Nah, kalian bisa lihat contoh. Ini contoh keanekaragaman jenis pada famili Araceae. Ya, kita lihat ada pohon aren. Tahu pohon aren? Tahu. Pohon kelapa. Tahu. Pohon pinang. Tahu. Pohon nipah. Tahu. Tahu ya. Ada ya yang namanya pohon nipah. Aren, kelapa, pinang, nipah itu tuh sama, termasuk ke dalam keluarga yang sama, keluarga Araceae. Ya. Tetapi habitatnya, tempat hidupnya berbeda. Kita lihat, aren hidup di daerah pegunungan, kelapa hidup di daerah pantai, pinang di dataran, ya, tempat yang kering. Sedangkan nipah itu di tempat-tempat yang basah, lembab, berair. Nah, kita lihat pohon-pohon ini mirip-mirip semua, benar gak? Tetapi dia berbeda habitatnya atau tempat hidupnya. Nah, habitatnya berbeda. Ya, lanjut kita ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini tingkat yang ketiga. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Ditunjukkan adanya perbedaan antara faktor biotik dan abiotiknya, ya, dan ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organismenya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita kan tahu ada berbagai ekosistem ya, ada sawah, ada sungai, ada hutan, ada laut. Nah, apakah sama faktor abiotik dan biotik yang ada di dalam ekosistem itu? Tidak. Sama nggak? Tidak. Berbeda. Ketika kita ada di ekosistem sawah, pasti kita menemukan biotiknya apa kalau di sawah? Biotik itu makhluk hidup ya? Apa nak? Coba kamu. Keong. Apalagi? Cacing. Belut. Tumbuhannya apa? Padi, ya kan? Apakah di sawah ada orang hutan? Ada? Gak ada. Masa di sawah ada orang hutan? Gak ada ya? Gak ada orang hutan, ya. Tetapi kita bisa menemukan orang hutan itu di mana? Di ekosistem hutan. Ya, di ekosistem hutan apa saja biotiknya? Berapa ya? Davi. Apa saja biotik pada ekosistem hutan? Orang hutan, ular,
Harimau, ya kan? Wah, banyak lah ya, banyak memang, rusa ya. Nah, apakah di hutan kita temukan ikan paus? Tidak. Ya, jadi yang namanya keanekaragaman tingkat ekosistem itu adalah ditentukan jenis populasi organisme yang menempatinya, ya, biotiknya dan abiotiknya. Tentunya bebatuan-bebatuan yang ada di sungai gak akan sama dengan bebatuan-bebatuan yang ada di laut, gitu kan? Di laut cenderung batu karang, ya kan? Kalau di sungai apakah batu karang? Tidak, jenis-jenis batu-batu sungai, ya, seperti itu. Oke. Nah, kita bisa lihat pada contohnya. Kalian perhatikan semua. Ini adalah beberapa contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kita lihat, itu gambar pertama adalah ekosistem hutan hujan tropis. Ya, kondisinya seperti itu. Dengan pohon-pohonan yang tinggi-tinggi dan rapat. Lalu savana. Savana itu padang rumput, ya. Dominasinya pasti rumput. Lalu hutan gurun. Ya, tuh lihat pohon-pohonannya bagaimana, beda kan? Dengan yang hutan hujan tropis kan? Ya, bedanya di mana? Ya, jenis pohonnya bagaimana? Tidak bercabang, tidak berdaun, daunnya itu daun yang sempit ukurannya, ya. Lalu itu padang rumput, ya. Tentunya hewan-hewannya juga akan berbeda. Nah, ini kalau di dunia, di Indonesia tidak kita temukan ini ya, hutan deciduous, ya, hutan konifer, tundra, terumbu karang. Nah, kalau terumbu karang masih bisa kita temukan. Iya. Oke. Setelah kalian tahu tentang keanekaragaman tingkat gen atau genetik, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem, tiba saatnya kita akan berdiskusi. Jadi nanti Bu Sandra minta kita berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat. Kelompok 1 menempati di sebelah kanan saya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti setelah kalian berdiskusi akan dilakukan presentasi. Ya, tadi kita sudah mendengarkan materi tentang keanekaragaman hayati. Kalian sudah paham tentang keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Hari ini kita akan berdiskusi kelompok. Kalian sudah duduk pada kelompok-kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Sandra akan memberikan gambar tentang salah satu ekosistem yang ada di Indonesia, yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Tugas kalian adalah mengamati melalui gambar ini tentang hutan hujan tropis. Lalu kalian berdiskusi. Ya, adapun bahan diskusi yang akan kalian lakukan adalah yang pertama, kalian mengamati melalui gambar keunikan dari ekosistem hutan hujan tropis ini. Yang kedua, kalian nanti menyebutkan faktor biotik makhluk hidup dan faktor abiotik lingkungan yang menyusun ekosistem hutan hujan tropis. Yang ketiga, kalian menulis manfaat dari adanya ekosistem hutan hujan tropis di negara kita. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana upaya kita melestarikan ekosistem hutan hujan tropis. Paham? Paham. Kalau paham semua, Bu Sandra akan bagikan satu kelompok ada 2 gambar, ya. Boleh di share dengan anggota kelompoknya. 2.
ya. Kelompok 4. Nanti kalian hasil diskusinya ditulis di kertas lembar ini ya. Ini bisa Anda kasih kertas lembarnya. Ya. Waktu kalian berdiskusi adalah 10 menit dari sekarang. Setelah diskusi, nanti siapkan 1 orang dari kelompokmu untuk presentasi ke depan. Paham semua? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silahkan bekerja. Lanjut apa dikat? Lanjut. Waktu diskusi sudah habis, ya. Jadi dari kalian nanti 1 orang perwakilan untuk presentasi ke depan, ya, mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan. Oke, saya mulai dari perwakilan kelompok 1. Berikan aplaus buat kelompok 1. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1 yaitu yang diamati hutan hujan tropis. 1 mengamati melalui gambar keunikan dari ekosistem hutan hujan tropis, pohon-pohon yang bervariasi, daun di ekosistem hutan ini lebih banyak dibanding ekosistem lainnya. Tanahnya terlihat subur dapat dilihat dari banyaknya tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, menyebutkan komponen biotik dan abiotiknya. Komponen biotiknya cacing, pepohonan, rumput-rumputan, dan lain-lainnya. Abiotiknya air, tanah, sinar matahari, suhu, dan udara. Yang ketiga, mendapatkan dari keanekaragaman ekosistem hutan hujan tropis.
sebagai proses penyaringan iklim hidrologis yang mencerminkan iklim mikro. Yang keempat, upaya pelestarian dari ekosistem hutan hujan tropis, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membakar hutan, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus buat kelompok 1 yang sudah berjeri lelah ya untuk berdiskusi. Lanjut kita ke kelompok 2. Berikan aplaus buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisno Darmawan, perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengamati melalui gambar keunikan dari ekosistem hutan hujan tropis. Keunikan yang akan tampak pertama kali adalah banyaknya pohon dan banyaknya daunan yang lebat dan juga tanah-tanah yang subur. 2. Menyebutkan komponen biotik dan abiotik penyusunnya. Komponen biotik: pohon hutan, semak atau paku-pakuan, tumbuhan memanjat, kera, rumput-rumputan, harimau, cacing, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik: iklim lembab, tanah, sinar matahari, dan udara. Manfaat dari ekosistem hutan hujan tropis: 1. Tempat tinggal hewan dan tumbuhan liar. 2. Penyuplai oksigen. 3. Menstabilkan iklim. 4. Mengurangi bencana alam. 4. Upaya pelestarian hutan hujan tropis. Yang 1 dapat dilakukan dengan cara reboisasi. Kedua, dengan menciptakan hutan lindung. Dan yang ketiga, tidak menebang pohon secara liar. Demikian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut kita mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Berikan aplaus buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Fitria Putri Agna. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengamati melalui gambar keunikan dari ekosistem hujan hutan tropis. Pertama, menyebutkan komponen biotik dan abiotik penyusunnya. Komponen penyusunnya yang biotik: tumbuhan, bermacam-macam tumbuhan, bermacam-macam hewan, dan bermacam-macam hewan. Komponen abiotiknya ada udara, batu, sinar matahari, dan tanah. Manfaat dari keanekaragaman ekosistem hujan tropis: yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menstabilkan iklim dunia. Yang ketiga, sumber kehidupan manusia. Upaya pelestarian dari ekosistem hujan tropis: yang pertama, menerapkan sistem terbang pium. Yang kedua, menerapkan sistem terbang tanam. Yang ketiga, melakukan penebangan secara konservatif. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus buat kelompok 3. Terima kasih untuk presentasinya. Lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Berikan aplaus. Selamat pagi. Saya Tersangka Kapasaribu, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hutan hujan tropis. Mengamati melalui gambar keunikan dari ekosistem hutan hujan tropis, yaitu 1. Keunikan dari hutan hujan tropis: daun dari pohon yang lebat, pohon banyak, suasana yang sejuk, pohon-pohon besar, dan juga tumbuhan kecil. 2. Menyebutkan komponen biotik dan abiotik penyusunnya. Komponen biotik dan abiotik yang ada di hutan hujan tropis yaitu 1. Komponen biotik melalui
1. Pepohonan, 2. Hewan misalnya harimau, ular, rusa, orangutan, dan sebagainya. 3. Mikroorganisme. 2. Komponen abiotik melalui udara, air, suhu, sinar matahari, batuan. 3. Manfaat dari keanekaragaman ekosistem hutan hujan tropis adalah sebagai sumber pangan, 2. Sebagai sumber obat-obatan, 3. Budidaya, 4. Bahan sandang, 5. Keindahan, dan 6. Penghasil oksidatif. Upaya pelestarian dari ekosistem hutan hujan tropis adalah melakukan reboisasi, pelestarian secara in situ atau di tempat hidup aslinya, pelestarian secara in situ atau dikeluarkan dari habitatnya dipelihara di tempat lain. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Selamat pagi. Pagi. Nah, bagaimana cara kita melestarikan ya dengan menjaga ekosistem hutan yang ada, tidak menebang pohon secara sembarangan ya, melakukan usaha reboisasi, tidak berburu ya secara membabi buta ya, dan tetap menjaga supaya lingkungan ekosistem hutan hujan tropis itu dalam keadaan baik ya. Sampai di sini materi kita untuk keanekaragaman hayati. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada kalian semua dan terima kasih.